Hai profesional muda, welcome back to podcast Bicara Tentang bersama dengan saya Mariana dan dua wajah yang sudah sangat familiar, yaitu Carolus Eka dan juga Albert Fernando. Hai. Halo. Halo Camar. Halo, aku Hai, berniat loh menjadikan kalian berdua. Sebenarnya ada satu orang lagi yang akan jadi bintang tamu bulan depan gitu kan. Makanya Di mana dia disembunyikan sekarang dulu. ya? Sembunyikan dulu, iya, lagi iya, sibuk iya, orangnya. iya, Nggak tahu lagi iya, dia di negara yang mana Wah, gitu kan. itu dia. Nah jadi pengen banget menjadikan kalian udah tamu tetap aja lah ya. Jadi setiap kali kita sih podcast oke-oke aja ya. Gimana nanti jemaat Gimana jemaat Iya. bosan nggak? pas lagi lihat, loh kok mereka lagi gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hati misi. hati misi. Iya. GMS banget nih. Gemes banget Oke. gitu kan. Kita mau bahas tentang amanat agung, tapi kan setiap kali kayak ngomongin amanat agung tuh rasanya kayak berat gitu kan. Kayak Pengutusan kemana iya, gitu. kayak aku harus melakukan apa sih? Misionari. Bener. Misionaris. Oh ya, misionaris. Antara kayak kepikirnya, oh aku harus ke pelosok desa mana gitu kan, jalan kaki 5 jam gitu. Nah, semua orang berpikir kayak amanat agung tuh seperti itu. Padahal sebenarnya kan kita bisa melakukannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yes, Dan yes. which is yang kalian teladankan, yang kalian lakukan lewat pelayanan kalian sebenarnya itu kan. Jadi kita mau bahas gitu, bagaimana sih melakukan misi amanat agung ini very practical gitu. Nah kalau misalnya boleh cerita dulu nih supaya teman-teman di Pro-M tahu gitu kan, apa sih yang kalian lakukan saat ini untuk melakukan misi amanat agung ini dalam hidup kalian gitu. Iya. Silakan. Mulai Pastor. dari saya dulu ya. Boleh. Oke. Kalau dari saya dulu saya mau cerita Pak Albert nih luar biasa sekali. Wis, Dia ini sudah memang. melayani sebagai TL kan. CG-nya puluhan banyak gitu kan. Sebentar, kan Bapak yang mau cerita. Loh ya nggak apa-apa, kan kita menceritakan kebaikan orang lain kan nggak apa-apa kan. Betul ya Pak Albert? Betul. Wah udah gitu Apa dia coba, ini Pak? juga Halus lah. melakukan tim pembaptisan, Oke. berkhotbah juga. Ya. Terus ada lagi, Apa tuh? dia ini juga di tengah kesibukannya dia Tetot. Apalagi? bapak dua anak Oh, Bapak Satu. dua anak. Satu dulu. dengan iman. Iman. Jangan dulu. Satu dulu ya. Lalu- Otnil, I love you. dia juga aktif di marketplace sekarang, bukan full timer loh, Ya. tapi hatinya untuk misi luar biasa, Iya, full time hatinya, full time hatinya. tapi kerja tetap di marketplace. Kerja marketplace. Ya. Nah, kalau saya juga mau cerita. Pak Korus tuh hebat sekali. Yes. Nah, jadi seorang TL, Bapak 3 anak ya. dua. Dengan iman diulang lagi. Bapak 2 anak, pengusaha, kemudian juga aktif di edukasi ya kok ya. Edukasi. Baptisan edukasi, juga baptisan. gitu, khotbah juga di mana-mana termasuk Iya. namanya. Hmm. Luar biasa sibuknya. Iya. Dan yang bikin materi CGSM Oh, kira, nah. itu Wah, ya, dapurnya. itu. Iya. Mensupervisi, Beliau. beliau. Iya, Gitu. untuk Pro-M guideline PDKT juga beliau Oh, ini. itu anak-anak kita. Oh iya. Oh, nah itu kalau misalnya teman-teman, kok PDKT-nya kayak gini? Nah itu. Nah, anak-anak saya ngelempar bola. Iya. Nah, kira kalian kan kayak banyak banget yang kalian lakukan gitu kan. Setiap minggu jalan-jalan pelayanan. Kalau baptisan iya, Hmm. gitu. Iya, Kalau baptisan iya. mostly. Mostly. Karena ya kita bersyukur di gereja kita nih banyak orang-orang yang akhirnya terima Kristus, lahir baru dan memberi diri dibaptis. Gitu. Yes. Jadi nggak pernah nggak baptis orang kayaknya ya. Iya, itu sih. I see. Nah itu dengan kayak nggak, aku cuma kebayang aja sih nih kayak tiba-tiba random aja kepikir kayak gimana kalian melakukan semuanya, pegang CG, tadi CG-nya puluhan semuanya gitu kan, wow puluhan gitu kan. Nah terus masih pelayanan yang lain juga, ada khotbah, bikin materi CG, supervisi materi yang lain juga untuk edukasi. Bagaimana melakukan semua itu? Sedangkan kalian juga full time di marketplace, kalian juga seorang ayah, kalian juga seorang suami gitu. Ya kalau dari aku sendiri tuh ya kalau dari segi misi tentunya kita tuh nggak berjuang sendirian gitu karena di gereja kita ini tuh sangat mempromosikan pemuritan. Jadi ya nggak cuman tim leader aja yang bergerak, tapi ada coach juga di sana, ada CGL, sponsor, bahkan member juga yang bergerak bersama. Jadi nggak semua itu di pundaknya kita. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa delegasi, ada hal yang memang kita cukup supervisi dan lain sebagainya. Sehingga ya tidak seberat itu sebetulnya. Iya. Karena ya Di keroyokan. tengah kesibukan gitu, maksudnya ketika kita tugas kan kita juga ketemu sama Enjoy teman-teman malah. sepelayanan. Seperti sekarang ini kita juga ketemu sama Mariana, Albert. Jadi sekalipun tugasnya banyak sih kelihatannya, aku sih ngerasanya tadi kalau dijabarkan ya kelihatannya
banyak sekali nih yang harus dilakukan gitu kan. Betul. Kalau aku ngelihatnya lebih ke enjoy aja, karena setiap kita melayani itu kan ketemu sama orang-orang ya. Iya. Dan itu inner circle-nya kita, seperti misalnya di dalam CG. Kita kan punya orang-orang inner circle tuh, para coach tuh. Iya. Ya, jadi misalnya sekarang kan Kofuji lagi mencanangkan untuk perintisan tuh. Iya. Adopsilah daerah-daerah tertentu yang memang di sana diprioritaskan. Nah, kita kan, saya dengan beberapa coach, dengan semua coach, tepatnya under saya ada 9 orang, kita pilih perintisan di satu tempat tuh di Cikupa. Wow. Kelihatannya wah tiap minggu Loh, harus padahal areanya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Luar Iya. biasa, Wow. jauh banget. Jakarta Barat. Kita tiap hari Sabtu kita ke Cikupa, kita adain CG. Terus kita memang visikan pengennya tahun ini tuh sudah berdiri sendiri. Oke. Kelihatannya kan kayak aduh harus bayar harga gimana, tapi ketika jalanin itu karena dengan orang-orang yang kenal ya, dan kita punya kerinduan sama-sama, terus begitu ada yang datang ke dalam CG, kita celebrate, kita seneng, kerasanya itu sebenarnya Amanat Agung itu nggak seserem itu sih, tapi sebuah kesempatan malah bisa ada sebuah activity Ya. yang Platform. bisa dikerjakan dan keroyokan gitu loh, rame-rame, ketemu sama orang-orang yang memang punya kerinduan yang sama, dan itu Iya. jadi seru kayak gitu. Apa sih yang bikin kalian mau susah-susah melakukannya? Oke nih, emang seru rame-rame gitu kan. Ada sesuatu yang ada common interest gitu kan, dengan Iya, iya. Activity-nya. activity-nya, dengan purpose-nya gitu kayak. But you pay with time and energy juga gitu kan, dan uang juga kan. Pastinya, maksudnya nggak mungkin Uangnya Kokarol. dari Jakarta Barat ke Cikupa terus nggak ada ongkos sama sekali kan gitu. Jadi kan pasti kan ada sesuatu yang kalian juga harus investasikan di sana gitu kayak. Jadi apa sih yang bikin kalian tuh rela untuk melakukannya gitu? Dan kalian kan volunteer, betul nggak sih? Ya, ya. Nggak Iya. digaji dong. Betul, tentu enggak. Iya, iya. Kalau dari gereja kita tidak mendapat gaji. Maksudnya kita juga, saya dan Albert lah sama ya, kita kan sama-sama di marketplace ya. Kita juga lebih perpuluhan juga dan memberi, tetapi kita yang cari di gereja sebetulnya bukan money sih. Cuman kalau saya tadi bilang, sempat cerita kan, sebetulnya fun loh melakukan Amanat Agung itu. Karena pertama kita itu bergerak dengan orang-orang terdekat yang punya kerinduan yang sama tuh. Ya. Ya, Amanat Agung tuh nanti mungkin kalau bisa kita bahas banyak bentuknya, sekalipun intinya ada dua kan, pergi memberitakan Injil, lalu menjadikan murid, berikutnya adalah untuk mengajar kan, melakukan perintahnya Tuhan. Nah itu seru banget. Yes, itu adalah kenapa kok saya melakukan Amanat Agung, karena itu fun, itu seru. Tapi memang nggak dipungkiri ya, ada masa-masanya di mana kerasa harus bayar harga nih. Ada masa-masa di mana kerasanya sukar, udah lelah, tapi kita punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Yes. Aku sih ingatnya sama ini, Yesus kan pernah berkata tuh di Yohanes 4 ayat 34 kalau nggak salah. Yesus tuh ngomong kayak gini, sebab ada padaku makanan yang lain, sebab makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yeah. Aku tuh merasa ya, sebenarnya aku tuh butuh banget untuk bisa melakukan Amanat Agung. Kenapa? Karena rohku makan saat itu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ya semua ya, sebagai orang Kristen, kita itu melakukan Amanat Agung, kita melakukan kehendak Bapa Ya. dan menyelesaikan pekerjaannya, itu mungkin kita capek badannya, tapi roh kita makan. Ya. Jadi itu, aku ngerasa kalau tanpa menjadi orang yang melakukan Amanat Agung, mungkin Kristen ya, terima Yesus, tetapi tidak terlibat dalam Amanat Agung, mungkin roh kita itu tidak akan menjadi kuat karena kita nggak makan gitu. Makanya jadi aku along the way sih nggak langsung yang dapet ini. Yeah. Cuman ketika di gereja ini apa itu budayanya ya, budayanya itu bener-bener awalnya nggak sadar, lalu tiba-tiba di tengah jalan, hey, yang aku lakukan ini bersumbangsi melakukan Amanat Agung ya. Dan ternyata se-fun ini, lalu along the way mulai nyadar karena ada masa-masa di mana kita capek lah sepertinya, kita nggak mau lakukan, tapi rohnya jadi kering gitu. Itu Iya, dua iya, alasan iya. utama itu tuh. Iya, Kalau iya, saya iya. ya. Ya. Sebenarnya aku juga punya experience yang sama sih sama Kokar. Jadi ya
once kita ini willing untuk nolong orang, kadang kan mikirnya tuh kita kayak kehilangan kan, karena Betul. kita memberi kehilangan something, waktu, gitu. terus Betul. kadang kita kehilangan energi karena Ketemu kayak orang. ya pemuritan itu kan kadang belum kan kok orang cerita Iya. muter-muter 4 jam gitu ya. ya Ya gitu. Nah, kadang kan di mindsetnya sebagian orang adalah ya memberi itu sama dengan kekurangan kan, akan berkurang, mengurangi akan sesuatu. mengurangi sesuatu kayak gitu. Tapi kenyataannya sesuai yang Kokar sampein juga, justru waktu kita ketemu orang terus kita dengar ceritanya mereka dan Tuhan pakai kehidupannya kita untuk nolong mereka, justru malah kita ini yang jadi lebih dikuatin juga gitu, karena roh kita jadi di refresh. Ada hal mendasar yang aku dapati itu, ada sesuatu lubang di hatinya kita itu yang cuma bisa difulfill kalau once kita tuh menghidupi panggilannya Tuhan. Nah, panggilan Tuhan itu ya salah satunya ya amanat agung itu. oke. Kita menjadi Kristen yang orang percaya yang tidak hanya makan terus jadi apa ya, jemaat konsumen kayak gitu, tetapi once kita memberikan apa yang kita udah dapatkan itu tuh di refresh lagi gitu, kayak dikuras lagi, terus di recharge lagi, dapat hal yang baru lagi. Karena kadang kan nggak semua hal yang kita temui di anak-anak kita atau orang-orang yang kita muridkan itu kita pernah ngalamin kan. Betul. Banyak ada hal baru yang waduh ini kok berat sekali ya gitu. Iya. Tetapi once kita ya just willing aja mau dan ada hikmat Allah di sana, justru kita yang akhirnya diperlebar kapasitasnya, dan at the end akhirnya jadilah kita yang diuntungkan juga. Itu sih experience-nya ya mirip. Iya, banyak momen ya betul ya. Kita itu ngerasa aduh capek nih, masih harus tolong orang. Tapi ketika kita lakukan amanat agung nih, kita mungkin mendengarkan cerita orang dan lain sebagainya, tiba-tiba somehow itu kita bisa dapat makan gitu. Tiba-tiba kita dikuatkan oleh cerita. Tapi mungkin kalau aku meringkaskannya gini ya. Kalau kita ini kan ada tubuh, jiwa dan roh nih. Kalau tubuh makan jelas dong, kita makan gitu. Fisiknya. Tapi untuk memberi makan jiwa ini gimana gitu. Ketika kita ini fokusnya egois, aku harus dapat apa, aku harus dapat apa, itu jiwa kita kelaparan loh. Oh, Makin justru dahaga. ketika Makin kita dahaga. meminta perhatian orang, kita yang justru demanding sesuatu dari orang lain, itu Iya. malah kita yang Iya, pernah nyoba nggak sih? Kita misalnya ngerasa worry nih, kita ngerasa kekurangan. ya Aku sih pernah nyoba ya, ngerasa worry, ngerasa kekurangan, lalu tiba-tiba ada yang khotbah tuh. Cara untuk memberi makan jiwa kamu adalah belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk mengasihi orang. Praktek dong, langsung beli sesuatu tuh di Indomaret gitu kan, terus langsung coba aja bagi ini, bagi itu, tiba-tiba dari hati itu tiba-tiba jiwanya itu terisi. Jadi ada waktunya di mana kita perlu kasih makan jiwa. Lah cara kasih makan jiwa itu berbeda. Lah cara kasih makan roh berbeda juga. Kalau menurut saya ya, cara kasih makan roh itu Yesus seperti tadi ngomong di Yohanes 4 ayat 34 ya. Yesus itu ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi aku sih sekarang sangat percaya bahwa kita untuk punya kekuatan kita belum makan. Nah kalau kita lemes badannya ya kita makan makanan yang kita suka ya, makanan seperti kita tahu. Tapi kalau kita lapar jiwanya ada makanannya, kita lapar rohnya amanat agung. Menurutku itu sih kenapa kok sampai sekarang melakukan amanat agung selain itu fun, itu sebenarnya aku merasa kalau aku nggak melakukan amanat agung ya sepertinya rohku akan Padam. suffer sekali sih. Iya, Iya, seperti itu sih. Dan ini tuh menggenapi apa ya, yang kok kita ingat di Alkitab tuh perempuan Samaria yang lagi nyari air di sumur di jam 12 siang. Ya itu Yohanes 4. itu Wanita ya? sama ya itu dia. Nah, oh iya ya, cocok mancing itu ya. nanti. Nah, kalau di posisi itu kan akhirnya find out Yesus kan awalnya minta air juga kan. Iya. Nah, dan akhirnya dikasih, dan akhirnya ada perbincangan singkat di sana. Singkat cerita dikasih tahu bahwa ya perempuan ini udah menikah 4 kali dan yang terakhir ini belum Bukan jadi suaminya. suaminya. Waktu itu kan Yesus menawarkan bahwa kok kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Iya. Nah, terus kenapa kok nyambungnya itu ke soal relationship? Dari situ rema yang pernah aku dapat itu adalah ya seringkali kita mencoba mengisi kedahagaan kita, ngisi jiwa kita tuh dengan healing lah dan sebagainya. Tentu liburan tuh hal yang rohani juga, gitu. Tetapi bicara soal memberi makan jiwa, yang dilakukan perempuan Samaria ini juga sama. Dia mencoba fulfill kekosongan hatinya tuh dengan relationship
yang justru malah pasangan-pasangan yang pasangan tidak yang berhasil berganti-ganti yang hubungannya. tidak berhasil Oke. hubungannya, justru itu yang bikin dahaga. Tapi once dia akhirnya ketemu Tuhan Yesus ngomong bahwa kok kamu minum air yang daripadaku, justru malah dari air itu akan terpancar kehidupan. Yes. Nah, berarti airnya itu sesuatu yang bukan dari luar masuk ke dalam, dari dalam. Yang justru Bukan mengalir air keluar. lahiriah ya. Bukan air Yes. secara harfiah gitu, tetapi dari dalam keluar. Itu kan bicara memberi. Itu Iya. bicara sesuatu yang That's right. Yep. ternyata untuk ngisi makan jiwa kita Yep. bukan dengan hal-hal eksternal justru gitu. Tetapi dengan hubungan kita sama Tuhan itu pasti akan dengan sendirinya kita itu nggak tahan tuh nggak melayani gitu. Makanya kadang aku ngobrol sama teman-teman di pengembalaan, melayani itu seharusnya tidak perlu didorong. Cukup bangun hubungan sama Tuhan, itu akan dengan sendirinya tuh ada kebutuhan dahaganya itu yang nggak bisa difulfill sama eksternal, itu cuma bisa difulfill once jiwa kita tuh melayani orang lain. Ya. Itu akhirnya nggak haus lagi gitu. Betul. Karena jadi air mengalir kan. Betul, dan aku tuh ingat waktu itu ada pernah ngomong, seorang ngomong sama aku kayak gini, ibaratnya hati kita tuh kayak bejana. Oke, diisi oleh air, tetapi kita harus bisa tuang airnya, karena kalau enggak, ya pertama airnya akan jamuran, karena kita never give, tidak pernah memberi, tidak pernah melayani orang lain, tidak pernah memberikan perhatian buat orang lain gitu kan. Justru kita memberi sehingga bisa diisi dengan air yang baru. Yes. Gitu kan ya. Iya sih kayak karena kebanyakan tuh orang berpikir kan kayak seakan-akan amanat agung ini adalah suatu Tanggung jawab. Itu di otak kita itu kalau dengar amanat agung mungkin ya kayak saya dulu ya langsung kepikirannya misionaris ya. iya. Daerah pedalaman, Betul. hidupnya susah. Terus tiba-tiba kita harus jalan-jalan kemana, terus ngajak ngobrol orang secara random. Penginjilan. Kamu udah kenal sama Tuhan Yesus gitu. Iya, Maksudnya yes. Itu bisa jadi bentuknya. Betul. Tapi ternyata amanat agung itu lebih luas, Yes. lebih luas. Seperti tadi yang Albert bilang perempuan Samaria kan, dia melakukan juga loh salah satu bentuk penginjilan loh. Ketika dia Benar. ketemu Yesus, dia mendapatkan sesuatu jawaban kan yang dia nantikan, yang dia coba isi, terus dia langsung cerita ke dan dia orang-orang. menceritakannya sesimpel cerita Dia, gitu dia kan. nemu harta yang berharga dan dia bagikan. Itu Ya, dan itu menambah sukacitanya dia ketika banyak orang akhirnya menjadi percaya Yesus. Aku kebayang sih obrolannya jadi seru banget. Wah, thank you banget ya udah ajak aku ketemu Yesus. Ya, Tadi ya, dia ngomong apa? Oh, yang ngomong ini nih, aku Iya, ngalamin bener ini. Itu kan proses kalau aku boleh cerita ya, dulu proses lahir baru kita kayak gitu nggak sih? Yes. Khususnya aku dulu punya temen tandem ya, lahir baru bareng gitu. Itu seru banget. Jadi ketika saat teduh dapat apa atau ngalamin apa gitu cerita, wow, Alkitab ini aku dapat rema ini. Terus tiba-tiba yang kita ceritakan, kita gumulkan, ketemu lagi minggu depan terus ngupdate. Wih, aku dijawab Tuhan loh kayak gini Iya, gini iya, dan betul. dan itulah maksudnya apa ya? Itu pertama kali terserap tuh di dalam CG, akhirnya sampai terlibat seperti sekarang gitu. Nah kalau kalian bercerita awal-awalnya nih, ya maksudnya ini kan sekarang kan kalian mendapat pemaknaan setelah kalian kan menjalaninya sekian belas tahun gitu kan bersama-sama Iya, Tuhan. iya. Tapi awal-awalnya ketika kalian baru kenal Tuhan, terus baru tergabung di GMS gitu kan, kayak apa sih langkah awalnya kalian bisa kecemplung sampai sejauh ini sekarang? Kalau di GMS tuh ada bahasa Ibrani yang familiar yaitu Apa tuh? di jongkrakno. Jadi jongkrak, oke. Ini orang Didorong. Surabaya tahu nih. Di jongkrakno tuh ya didorong. Atau dijorokin? Dijorokin. Gitu. Nah, itu kata yang sangat familiar karena rasanya akan semua yang ber-NIJ akan Merasakan hal dijongkrakno. itu. Iya, Gitu. Jadi emang awal seperti itu dulu waktu pertama kali aku join di GMS tuh 2009. Gitu, waktu itu di GMS di salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, baru ikut 3 bulan CG kayak gitu. Waktu itu namanya masih Pemasa. Wih. Nah, itu zaman Pemuda melayani Allah dan sesama panjang. Keren kan namanya. Itu zaman perjanjian lama. Sampai mana tadi? Di sampai- Oh, Jongkrak. 3 bulan. ya, 3 bulan join CG. Itu juga di Jongkrakno dalam artian tuh dijadiin FAS waktu itu namanya, yaitu CGL, Fasilitator. fasilitator. Oh, Bukan- pas itu bukan dulu pas bunga. CGL ya? Oke. Dulu nama-namanya masih belum diubah seperti sekarang. Iya, kayak gitu. Nah, dulu karena bermultiplikasi, jadi CGL ku tuh ngeritis area yang baru dan benar-benar ditinggal. Di Jongkrakno happy sekali karena
ya dikasih kepercayaan lah gitu. Ekspektasinya kan wah kayak keren gitu kan. Nah waktu dikasih modal 12 murid, wah, kayak Tuhan Yesus kan. Wih. Alkitabiah sekali. Kalau Iya. Tuhan Yesus kan hilang 1, Iya. kok saya tersisa 1. Itu literally Oke. cuma sisa 1 dalam waktu 2 bulan. Oh. Jadi 3 bulan ikut CG, 2 bulan jadi CGL, tersisa 1. Oh, oke. Itu pun dia bertahan karena punya perasaan sama saya. Iya. Rasa iba gitu ya. Enggak follow Bukan. Albert dia, bukan follow Iya. Jesus. Oh gitu. Dia punya feeling kayak gitu. perasaan. Nah, jadi ya. nggak punya alasan lain gitu ya. Nah jadi itu cukup suffering juga sih. Jadi awal-awal wah ternyata ya nggak mudah juga. Ya realitanya nggak selalu mulus gitu. Tetapi as long as kita nggak nyerah dan kita ngeliat waktu sharing biasanya kumpul nih sesama leader gitu kan. Ternyata masalah yang lebih sulit tuh ada di CGL lain gitu. Jadi saling sharing Ada yang lebih sulit ya dari Ada yang lebih tadi ya. sulit. Iya. Ya gitu. Memang kalau kita ngeliat permasalahan hidup orang lebih sulit, kita jadi merasa lebih baik gitu ya. Kadang ya gitu, tapi ya akhirnya jadi saudara sevisi yang sama-sama belajar bahwa oh ini bagian dari proses kepemimpinan, proses pemuritan, dan ya bermula dari sana sebetulnya dengan banyak dinamika yang ada pun, dan nggak sedikit sukacitanya, lebih banyak sukacitanya karena melihat banyak pertobatan orang, perubahan hidup Ya. orang yang waktu awal CG itu kita tuh sempat pernah menjangkau pengamen. Wow. Nah, saya baru tahu kok pengamen itu ternyata wanita setelah 5 tahun. Oh, berarti dia Secara penampilan tuh manly sekali. Oh, Oke, gitu. oke. Dan dia memang sengaja menampilkan. Iya, dan kayak cuman saya yang nggak tahu karena teman-teman yang lain ternyata tahu. Jadi singkat cerita, Oh, itu yang naksir sama kamu? bukan. Nah, pengamen ini tuh kita jangkau waktu itu dan akhirnya tuh sempet sampai kita tuh disamperin premannya. Wow. Jadi kayak ketuanya gitu karena harusnya minggu dia ngamen, dia malah ke gereja kan. Oh, Kayak oke. gitu sempet Setoran ukuran ya. ukulelenya disita dan sebagainya. Sampai satu waktu anyway anak ini udah pass away karena sempat ada kecelakaan after pulang pelayanan kayak gitu. Tetapi di akhir hidupnya itu dia memenangkan orang-orang yang sama kayak dia, Wow. anak-anak pang, bahkan waktu itu mohon maaf ada yang waria dan sebagainya itu yang dijangkau oleh anak ini. Wow. Kayak gitu. Nah jadi kemenangan-kemenangan ini, cerita-cerita kayak gini tuh yang bikin kita tuh kayaknya terlalu egois ya kok mementingkan diri sendiri gitu. Ya. Padahal dengan kita just sekedar kayak Kokar ayo ikut CG yuk gitu, Cemar ayo ikut ibadah kayak gitu. Walaupun mungkin gak selalu langsung diresponin dengan say yes ya. Yes. Iya. Tetapi kita gak pernah tahu taburan yang kita tabur itu akan dituai kapan. Nah Yap. yang kadang kita gak tahu tuh ya tuainya itu kayak cerita-cerita tersebut kan. Ya, kita nggak pernah tahu ajakan kita yang sesimpel buat kita menekan rasa malu, sungkan, takut ditolak itu ternyata bisa berbuah pada keselamatan dan pemulihan hidup Iya. seseorang. Yes, Dan gak yes. cuma seseorang ini kalau dia bawa lagi ke teman-temannya, like, sebenarnya cuma karena kita mengurangi, mengabaikan rasa sungkan kita, ternyata efeknya bisa sangat besar gitu kan ya. Ketaatan satu orang yang Yes, simple bisa mengubahkan. Ada satu cerita lagi di anak CG itu waktu musim CG Fun, kita kan biasa ada CG Fun Iya. tiap setahun sekali. Nah waktu itu ada salah satu anak yang pingin menjangkau orang-orang di tempat tinggalnya di apartemen. Tapi karena nggak ada yang kenal, dia dengan keberaniannya nempel poster CG Fun di lift. Tapi 3 jam tuh hilang karena mungkin diambil karena nggak security boleh ya. kan ya. Apa Betul. izin soalnya ya harus izin. Karena ya. harusnya izin gitu, tapi izin pasti nggak boleh juga. Nah tapi ya 3 jam yang hilang ternyata ada satu orang yang sempat lihat poster itu, dan hari ini orang itu waktu dia lihat poster itu tuh ternyata dia lagi di persimpangan karena sebenarnya dia dari kepercayaan yang berbeda seperti itu. Nah tapi di pergumulan itu tuh akhirnya dia ketemu Tuhan. Wow. Dan karena lihat poster itu kayak jawaban kayaknya harus kesini deh. Dan akhirnya ikut ampun. CG, Ya. hari ini jadi CGL. Jadi CG leader. Cuma itu karena dia. satu poster. Gara-gara satu Gara-gara bertahan ada 3 orang jam. taat ya. Iya. Kelihatannya kayak sia-sia ya. Betul. Kayak mungkin seakan-akan gak berguna ya 3 Tapi jam. aku juga sebenarnya tadi pertanyaannya aku jadi keinget nih. Tadi kan pertanyaannya gimana sih aku dan Albert ya khususnya Yes. bisa Memulai. terlibat di dalam Awal-awal amanat kalian agung betul. sampai sekarang awalnya gimana? Itu ada satu orang yang taat tuh. Awalnya itu aku tahu ceritanya dia itu nggak mau banget untuk ngajak aku, tapi berhubung
dia mengesampingkan rasa Sungkan. apa ya? Aku tuh suka ngebully dia sebenarnya Oh. temanku. Oh. Cuman akhirnya dia memutuskan tuh tetap ngajak aku tuh. Biar bertobat ya. Dia ajak Iya. aku. Ternyata itu masa persimpangan tuh kayak Albert. Oh. Ada masa-masa di mana aku itu benar-benar mempertanyakan aku tuh ngapain aja ya. Terus sepertinya butuh Tuhan deh. Ada satu titik masa-masa itu muncul tuh. Dan masa-masa itu untung satu orang tuh taat. Akhirnya dari sana aku tergabunglah ke dalam CG. Aku join. And the rest is history. And the rest is history. Ya, sampai sekarang. Jadi sebenarnya waktu terlibat misi Amanat Agung sampai sekarang itu aku ya mulai dulu dijangkau orang gara-gara ada orang yang taat. Waktu masuk CG juga lebih karena punya lihat orang-orang yang vibes-nya itu positif gitu loh. Ya, ya. Positif, sangat mengapresiasi, kayaknya diharapkan banget untuk hadir di CG gitu. Ya, ya. Iya kan Aku gitu tuh kan. jadi ingat juga, coba nginget gara-gara kok Carlos cerita awal mula ikut CG itu gimana. Saya tuh ingat pertama kali saya diajak CG, gara-gara satu anak yang dulu ngebully saya, itu gantian. Oh. Dia bertobat nih, bertobat. Aneh makanya, kok dia bisa rajin banget ke gereja kan. Dan dia cuma ngomong gini. Ini kalian berdua kalian jangan yang saling ngajak ya. Nah, waktu itu dia cuma ngomong gini, "Bet ayo ke gerejaku ada AC." Oke, aneh banget. Gerejamu gak ada AC. Oke. Tapi itu beneran kayak gitu. Karena ya mantan Tapi gue- anyway konteksnya Heeh. waktu itu udah bergereja belum tapi diajak. tertanam gitu, belum tertanam di iya, mana-mana iya, juga. iya. Di momen persimpangan juga yang masih jalan-jalan kayak gitu-gitu dan Iya, iya. tapi di momen itu tuh ada satu anak yang bully saya waktu itu ngajakin gereja hanya karena asik Oke. doang. Terus Tapi lo- persisten. Terus uniknya mau ikut lagi. Iya. Kayak penasaran kan AC dingin itu gimana. matters banget. Iya AC. Nah, maksudnya dari cerita beneran ini tuh ya? beneran. Oh my god. Dari sini tuh jadi keinget bahwa ya sebetulnya itu bukan hal yang sulit menjangkau orang. Dengan apa yang Tuhan percayakan di kapasitas kita hari ini, Ya. ya pakai itu aja. Iya. Mau pakai AC, mau bilang kita lightingnya bagus. Mungkin patternnya mirip ya. Intinya ada orang yang memang eagerly ngajak. Mungkin kenapa sih kok orang itu ngajak aku? Karena mungkin di bayangan dia satu orang yang tidak rohani dan sepertinya butuh Tuhan. Mungkin Albert juga ya. Albert juga mungkin orang itu ngelihat ada sesuatu yang Iya. Albert ini Missing. kamu ada sesuatu missing deh makanya diajak. Dan itu ya kalau aku boleh bilang bener saat itu untung banget ada orang taat akhirnya diajak ke CG. Dari CG itu awalnya ya enjoy aja karena komunitasnya itu fun. Yap. Cuman bagaimana bisa end up seperti sekarang melakukan Amanat Agung? Betul, dan ketika kalian join CG gitu kan. Terus Mungkin patternnya akan mirip karena culture-nya gereja ini tuh culture-nya empower orang banget untuk melakukan Amanat Agung yang waktu itu tuh aku nggak sadarin tuh. Jadi pertama-tama itu dilibatkan di dalam CG ya. Misalnya mulai belajar gitar, dilibatkan Oke. main gitar. Lalu mulai nanti dilibatkan untuk membawakan games. Lalu mulai suruh ini ada satu orang arahnya sama kayak kamu. Coba diajak bareng. Lah itu kan udah definisi iya, follow up iya. ya kan. Betul. Lalu ditanyain, gimana sih itu kok hari ini nggak ikut dan lain sebagainya. Akhirnya Iya. kita jadi care sama orang itu kan. Betul, Terus akhirnya ada kelas ikut My Spiritual Journey, Iya. ada training. Lalu tiba-tiba sampai suatu saat kita udah terbiasa tuh patternnya terbentuk. Tiap hari Minggu ngajak orang, ayo ke gereja bareng-bareng. CG, ayo ke CG bareng-bareng. betul, By betul. design. Di luar jam Iya, CG, iya. karena saya juga diajak ketemuan dan di sana diajak ternyata namanya one on one discipleship. Itu makanya OOD. ditanyain kabarmu gimana, Iya, iya. OOD ya kan. Iya, Ditanya iya, kabarmu iya. gimana, apa yang bisa didoakan, apa pergumulanmu didoakan. Terus didorong melakukan hal yang sama. Dan ternyata pattern ini setelah dijalani ya, itu end up loh melakukan Amanat Agung ini ya. Saya sedang itu, iya. Oke. Itu sebenarnya kan kayak maksudnya kalau kayak teman-teman ini merasa kayak nggak tahu juga bisa melakukan lebih itu seperti apa. Sebenarnya gereja kita juga memang menyediakan fasilitasnya, ya kan, dari MSJ tadi, ya kan, pengetahuan dasar tentang the Bible itself, bagaimana Ya, menjadi doktrinal, bagaimana ya, menjadi seorang murid keselamatan, Kristus ya. gitu kan. Sampai akhirnya untuk yang lebih jauh mau pelayanan nih, oke, ada Servolution. CGT, ada yang untuk pelayanan mau terlibat Servolution gitu kan. Jadi Ya. sebenarnya ketika kita tergabung di dalam GMS gitu, sebenarnya gereja ini sudah menyediakan semua
tools yang kita butuhkan untuk kita fully equipped menjadi seseorang yang diutus, gitu kan ya. Jadi kayak kita nih nggak tinggal say dibiarkan. yes aja sebetulnya. Betul. Yang penting adalah kita ini rela, kita ini mau dan menyediakan diri untuk melayani, gitu kan. Karena kan kalau wah aku nggak tahu, ya oke, kita belajar dari yang tadi kelas-kelas itu ada. Terus kayak misalnya kalian belajar dari leader-leader kalian ketika kalian gabung ke dalam CG, diajak, dijorokin, jongkrakno gitu kan. Nah itu sebenarnya ketika kita mau aja, kita mau melibatkan diri dan tidak semuanya berfokus pada melakukan apa yang aku inginkan saja, itu aja sebenarnya udah membuka pintu untuk kita melakukan amanat agung lewat cara yang sangat praktis dan doable, bisa sangat dilakukan gitu ya. Bukan sesuatu yang jauh, yang secara dekat dengan kita bisa lakukan. Itu kita lakukan amanat agung, ya bersyukur banget karena ada gereja yang memang visinya kan gereja sel yang apostolik dan profetik kan. Jadi gereja sel itu kenapa kok gereja sel? Komunitas kecil itu membuat setiap orang bisa tersentuh. Iya, seperti hidupnya kalian dan hidupnya saya juga. Iya. Dan orang yang baru join di tempat kita itu bisa mulai dilibatkan dengan hal-hal kecil seperti tadi, menanya kabar orang lain yang baru join, ngajak dia untuk join CG atau membawakan hal-hal kecil, dan itu membuat setiap orang sekalipun jumlah jemaatnya mau besar pun menjadi kehidupan pribadi tersentuh gitu. Betul. Jadi ya small enough to care but big enough to impact. Yes. Yes. Terus gereja sel yang apostolik. Apostolik itu ternyata kita itu ketika datang memang dari awal nih sudah divisikan. Kamu ini datang akan diperlengkapi untuk suatu saat kamu akan diutus menjadi apostol. Jadi ternyata ketika saya diterima itu mulai dilibatkan, itu proses equipping itu terjadi itu. Terus waktu sudah diterima lalu dilibatkan, terus diikutkan kelas MSJ. MSJ 1 itu banyak mengenai doktrinal keselamatan, mengenai pemulihan luka, mengenai baptisan, mengenai baptisan Roh Kudus. Itu hal-hal yang sifatnya basic. Orang Kristen tuh butuh banget untuk dibereskan hal-hal yang itu. Lepas dari dosa, keterikatan. Dan itulah yang definisi amanat agung, kita perlu ajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah itu ternyata kerja tuh proses amanat agungnya. Karena saya disuruh ikut MSJ 1. Lalu nanti ada MSJ 2 dan MSJ 3. Lalu siklusnya berulang. Iya, siklusnya berulang. Jadi di sana nanti ketika di CG ada CG training. Jadi oke, kamu di sini diterima, kamu sudah didoakan, kamu sudah dipulihkan, dilayani. Ayo sekarang waktunya nih kamu juga mulai care sama orang lain. Mulai dong ajak mereka datang, temani mereka sepulang ibadah. Terus coba ajak ketemu, tanyain mereka ngalamin apa, doakan. Ternyata itu adalah siklus yang mempersiapkan apostle itu tadi. Kita di-equip untuk bagaimana mengajar orang untuk mengikut Yesus. Jadi misalnya belum bisa saat teduh, nanti kita mulai, kamu saat teduhnya gimana, kita sharing aja. Kalau aku saat teduh kayak gini, coba deh kayak gitu. Iya, ibaratnya gereja kita itu memberikan tools yang juga mengukur pertumbuhan rohani. Ya bisa dikuantify pertumbuhan yang nggak cuma ya aku merasa bertumbuh, aku lebih sabar, aku lebih begini-begini. Itu kan kita mengukur tanpa punya suatu indikator gitu kan. Ya dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu, dengan adanya kegerakan yang dilakukan untuk penjangkauan itu sebenarnya kan indikator oke, kita nih growing sejauh apa sih dari pertama kali kita kenal Tuhan gitu kan. Iya. Dan memang nggak terasa aja, tahu-tahu udah ada di titik ini gitu ya. Iya. Dan setiap fase itu rasanya penuh dengan congkrak. Setiap fase. Saya pertama kali jadi CG leader itu juga kasusnya mirip seperti Albert nih. Leader sisa satu nggak tapi? Enggak puji Tuhan. Cuman saat itu leader saya ini diutus ke satu area merintis bener-bener sendirian. Saya ini disuruh pegang CG-nya yang existing. Jadi tiba-tiba aja diumumkan, oke, diajak ketemuan kan one on one. Karolus, ini nanti saya ini mau merintis ke ini, nanti kamu ini ya teruskan gitu. Tiba-tiba, oh kapan? Ya minggu depan lah atau 2 minggu lagi gitu. Jadi tolong ya, soalnya nggak ada lagi yang lain. Aduh.
Lalu pertama kali jadi coach juga inget tuh. Tiba-tiba diundang ya oleh waktu itu belum ada TL, belum ada team leader. Jadi kita masih belum sebesar sekarang. Coach lalu Gembala Pro M ya. Gembala Pro M tiba-tiba ngajak ketemuan. Wow. Carlos bisa ketemu nggak gitu kan. Kita nggak nanya mau ngapain. Pokoknya bisa gitu. Iya. Wah, ternyata begitu datang kan, loh tiba-tiba ada orang lain. Loh, kamu dipanggil juga? Iya. Loh, kamu dipanggil juga? Itu ada beberapa orang tuh. Nah, Jadi Avenger apa ya? ini tiba-tiba nih? Lalu tiba-tiba diajak makan. Ingat banget tuh. Pemuritan Mas Saul memang dimulai dari meja makan ya. Dia karena terisi secara hati dan Iya, secara bener. perut. Fisik dulu ya, ini kenyangkan. Ini di meja makan ya, terus kita pesan makan kan. Pesan makan, setelah tutup menu gembalanya nih bilang seperti ini. Oke, jadi sekarang kalian kan coach ya. Jadi langsung gitu. Langsung Gak ada ditembak. bertanya, jadi nggak pakai ditanya. Jadi ditutup menunya langsung. Oke, sekarang kalian ini kan coach ya. Kita langsung, apa? Gitu langsung. Jadi ya, memang apa ya? Tapi kita lakukan itu bukan keterpaksaan, tapi ada sebuah kebutuhan. Iya. Kita tahu Ya karena deg-degannya ada sih awal-awal. deg-degannya ya. ada, tapi kita ini karena ngerasa dulu ada orang yang sudah bayar Iya. harga, mau menjangkau, mau memuridkan sehingga hidup saya berubah. Iya. Jadi sekarang ketika saya ditunjuk dengan kepercayaan itu, Have no reason. kita itu have no reason, bener. Bener-bener nggak kepikiran aja alasan apa untuk menyangkal. Iya. Karena itu sebuah hal yang saya juga sudah terima dan saya mengalami fun di dalamnya. Ada masa sukarnya. Tapi ketika kita melewati fase-fase tertentu, kita dipulihkan, kita tetap ada di dalam visinya Tuhan, itu menyenangkan. Jadi proses jongkrakno ketika noleh, wah ini amanat agung ya. Ya, gitu. walaupun rasanya mungkin kayak waktu itu kalian mulai terlibat aktif gitu kan. Ya kayak aku dulu mulai awal-awal terlibat aktif di akhirnya dijorokin juga. Oke ya jadi CGL terus kemudian tetap pelayanan gitu kan. Terus mulai merasa biasanya tuh ya nggak tahu ya ini pengamatan gitu kan. Biasanya paralel berjalan dengan promosi juga di kerjaan. Jadi secara rohani membaik, tapi entah somehow mungkin karena mindset ada berubah dan lain sebagainya, kerjanya ikut promosi gitu kan. Kemudian muncullah tantangan-tantangan di dalam hati. Aku bisa kerja lebih bisa memberikan waktu lebih banyak untuk bekerja nih kalau aku nggak pelayanan. Jadi akhirnya hal yang tadinya membuat kita berubah, yaitu mulai dari hal spiritual, tetapi ketika itu berbuah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, loh yang spiritualnya kok malah ditinggal? Gitu kan, maksudnya banyak banget yang akhirnya salah berpikir, jadi akhirnya mementingkan enggak, aku harus ngurusin kerjaan. Iya betul, ngurusin kerjaan, tapi kan bukan berarti kita melepaskan pelayanan. Tapi memang benar kan, jadi ada kalau tadi waktunya cukup buat diri sendiri dan bekerja lembur, sekarang kita ekstra lembur nih, ekstranya soalnya di gereja gitu kan. Kita tidak memakai jam kerja kita, tetapi kita memakai waktu spare time lah untuk hobi time atau betul hobi time kita yang terpaksa hilang dari priority list. Mau nggak mau CG harus dijadikan hobi ya. Oh, Hobi iya, harus benar. ada. Hobinya multiplikasi ya kalau Wih, rohani luar biasa. Quote by Kau Carolus. Hobinya baptis orang. Oh, iya. Nah ini kenapa sih kok GMS sampai segitunya ada dalam kegerakan untuk jiwa-jiwa? Ya apalagi yang harus dilakukan sih sebagai gereja ya. Iya, as a church ya. Body of Christ yang melakukan kehendak kepala dong ya. Iya. Karena kalau justru kita jadi gereja yang duduk diam, tenang, nyaman, ya berarti kita nggak ngerjain amanat agung Tuhan. Kita sih bisa banget bikin berbagai event yang menarik, yang fun dan sebagainya, which is kita juga melakukan itu, tetapi konsentrasi kita dari hulu ke hilir tuh selalu ujung-ujungnya tuh connect me. Iya. Iya benar. Ujungnya pasti CG Iya. gitu, karena ya apalagi yang harus dilakukan sebagai gereja ya satu itu. Iya. Kok satu hal aja itu aja nggak dilakukan, ya kita nggak, ya do nothing jadinya as a church. Iya, dan menurutku kembali ke yang tadi aku sampaikan, sebagai gereja itu penting untuk membawa kerohanian seseorang untuk naik. Jadi apanya? Kerohaniannya harus dikasih makan. Nah kembali ke tadi, bagaimana memberi makan rohani? Caranya adalah lakukan visinya Bapa, lakukan amanat agung. Jadi kalau tadi Mariana sempat kaitkan dengan dunia marketplace ya, atau bukan dunia gereja ya. Aku sih percaya ya bahwa ketika kita itu
breakthrough di dalam satu area nih, itu akan membawa di area yang lain. Misalnya, saya menjadi pendengar yang baik di gereja. Ya. Otomatis ketika di marketplace, saya ini belajar mendengarkan, saya punya kemampuan mendengarkan yang baik. Nah kalau Yes. misalnya di pemuritan yang ada di gereja kita itu kan diajarkan untuk orang yang dipersiapkan untuk nantinya menjadi apostle itu kan, ada CG training. Dipersiapkan tuh nanti mulai memimpin orang lain, tuh dikasih tahu ketika kamu memuridkan seseorang, kamu itu harus muridkan ada 3 faktor. Pertama itu kepala, pikiran, lalu hati, heart itu karakter, lalu tangan. Ya. Tangan ini misalnya yang saya sendiri alami ya, setiap dari kita itu punya suatu talenta. Misalnya saya talentanya ini sebenarnya ada kemampuan untuk berbicara. Tetapi ketika di dalam CG saya mulai dipercayakan untuk membawakan sharing, mulai dipercayakan untuk terlibat di dalam hal-hal dievaluasi. Ya. Itu kan secara langsung saya diminta training untuk berbicara kan. Betul. Lalu nanti ketika saya di tempat kerja ternyata saya butuh untuk bagaimana berbicara dan lain sebagainya. Misalnya saya yang berbicara di sana ternyata kemampuan berbicara itu erat kaitannya dengan mendengarkan. Tadi Albert kan bilang ada yang mendengarkan sampai 4 jam, Itu butuh 3 skill. jam. Itu Luar biasa dan kesabaran. itu butuh skill, kesabaran, dan sometimes somehow aku sih pernah nabrak beberapa kali ya. Aku tidak sabar dan aku langsung beri solusi, beri solusi. Wah itu membuat suatu permulaan cerita melelahkan yang sangat panjang. Drama. Karena orang itu jadi merasa Tidak tidak didengarkan. dihargai dan lain sebagainya. dipahami. Akhirnya saya belajar, oke, bukan gini cara untuk membangun komunikasi. Nah itu pun terbawa di marketplace. Seperti sekarang saya terbiasa ketika saya sekarang di dunia sales, saya akan memperhatikan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dari pelanggan. Apakah itu kemudahan, belum tentu harga loh. Ya. Apakah Need-nya apa? yang dia butuhkan ternyata adalah service yang baik, atau kemudahan, atau quality, atau harga. Nah itu kan kita punya kepekaan. Jadi aku percaya yang satu, ketika kita itu setia di dalam rumah Tuhan, ketika kita ini setia dan mengalami breakthrough di sana, itu akan secara langsung sebenarnya memberi impact karena kompetensi kita naik. Tapi merangkum itu juga saya membungkus, kenapa sih kok kita perlu untuk tetap ada terlibat di gereja sekalipun kita ini di marketplace sibuk. Yep. Kita itu butuh makanan secara fisik, jiwa dan roh. Kalau kita mau memberi makan roh kita, tempat yang terbaik itu adalah kita ada di gereja dan kita terlibat di dalam gereja yang melakukan amanat agung. Yep. Iya, jadi sometimes ketika saya ada sibuk di satu bidang, mungkin keluarga atau di pekerjaan, mindset saya itu selalu gini, udah gereja mau visinya kemana, kamu dukung aja deh, gitu. Jadi seringkali ketika bergerak melakukan amanat agung itu bukan yang kalau lu sendiri tercetus ide atau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, lakukan ini gitu. Tapi kadang sesimpel kemarin tahun lalu Pastor Fuji kan tadi saya cerita bilang adopsi daerah ini karena kita rindu ada CG-CG di sana. Ya. Karena daerah ini itu ada jemaat yang tinggal di sana tapi belum ada CG. Oke. Nah akhirnya dari situ sepakat deh, oke kita buka daerah Cikupa. Jadi di tengah kesibukan saya bisa deh luangkan waktu untuk ke Cikupa gitu. Dan satu spiritnya lagi ketika lakukan amanat agung kita ini semangatnya keroyokan. Jadi bukan yang ketika saya mau merintis ke Cikupa saya harus pikirkan semuanya sendirian. Ya, ya, Itu ya, ternyata kita semangatnya keroyokan. Karena kalau semangatnya kita sendirian itu akan mudah sekali lelah dan burn out. Betul, betul. Nah, kalau Iya. nggak misalnya kalian lihat nih, misalnya let's say, oke, aku mau terlibat nih gitu kan, tapi bagaimana ya memulai, kayak tadi kalian bilang kan, memulai perintisan. Apa sih yang harus dilakukan ketika perintisan? Silakan. Ngelanjutin. Kebetulan kan kalian kan sama-sama merintis juga kan. Iya, Nah, ya. iya. Ya kalau dari aku sih ya nyebutnya kita ya karena memang keroyokan gitu. Jadi dulu kita dikasih kepercayaan untuk ngerintis Bekasi kayak gitu. Dulu tuh pionernya tuh ada salah satu namanya tuh Cemeti. Meti, Ya. Pertama kali beliau diminta ngerintis Bekasi itu betul-betul sendirian. Seorang diri. Seorang diri Tanpa CG jemaat. selama 3 bulan sendirian.
Itu nama bukan CG, doa Tapi syafaat. dia menganggap itu CG, setiap Rabu dia mendedikasikan waktunya untuk CG event sendirian. Persembahan waktu ya. Persembahan waktunya, ya kok bahasa dulunya tuh mengontrakkan air mata ya. Wes. Gitu. Nah, jadi apa? Ya doa minta jiwa-jiwa di sana Ya. dimenangkan karena waktu kita dengar ceritanya tuh memang Cemeti ya nggak ada kenalan siapa-siapa waktu itu. Nah singkat cerita tuh mulai Tuhan tambahkan 1, 2, 3 sampai akhirnya Wow. sekarang 12 tahun kemudian di tahun ini udah 12 tahun dari sejak pertama perintisan udah ada gereja lokal Udah di ada gereja sana lokal, dengan ya. jemaat lebih dari 1.000 Wow. dan Dari ya satu itu orang. dimulai dari satu orang yang CG sendirian gitu. Jadi mungkin kadang kita berpikirnya memulai perintisan itu menjadi sesuatu yang bingung karena kita clueless kan. Harus mulai dari mana dan sebagainya dan kadang kita berpikir juga saya ini belum punya kompetensi loh Iya. untuk cara konselingin orang, Mau cara kadang mau bawain firman. sharing, iya. Yes gitu. Tapi ternyata waktu kok kita lihat di Alkitab ya, yang di Matius itu saya agak lupa, perlu dibaca nih. Di Matius itu di versi bahasa Inggrisnya tuh ternyata dikatakan tuh kayak gini nih. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 di Amanat Agung ya. Amanat Agung. Di versi Amplified-nya tuh dikatakan go therefore and make disciples all the nation. Nah, dalam kurungnya tuh dikatakan help the people to learn of me, me-nya tuh huruf besar, believe in me and obey my words. Jadi tuh nggak ada irisannya sama kitanya. Semua irisannya tuh ke Tuhan. Jadi belajar mengenal Tuhan, belajar percaya sama Tuhan dan belajar mentaati firman-Nya. Jadi perannya kita tuh sesederhana menolong seseorang tuh mengenal Kristus. Ya lewat experience-nya kita, bagaimana kita mengenal Tuhan. Ko Fuji tuh dulu pernah ngajarin kita tuh 2 menit keajaiban, di mana kita bisa cerita kesaksian 1 menit Sebelum kenal Tuhan 30 ya, detik sebelum pertama kenal kita Tuhan. bicara sebelum kita kenal Tuhan, terus 1 menit selanjutnya prosesnya kita ngalamin Tuhan dan 30 detik sisanya adalah kehidupan setelah mengikut Tuhan itu seperti apa. Nah dari sini tuh ternyata di versi The Message-nya juga dikatakan bahwa go out and train everyone you meet. Wow. Everyone you meet. Berarti artinya apa? Setiap orang yang Tuhan taruh dalam kehidupannya kita untuk kita ketemu selalu ada purpose-nya. Siapapun itu karena dikatakan di Alkitab tuh everyone you meet. Mau itu stranger, mau itu saudara kita, keluarga kita, kolega kita di kantor dan sebagainya tuh there is a purpose. Nah bagiannya kita paling sederhana yang kita bisa lakukan jadi saksi itu adalah menjadi teladan kan. Kita menghidupi firman Allah. Kita nggak selalu harus bisa jago ngomong. Kok kita back then ke 10 tahun yang lalu mungkin juga ngomongnya belepotan. Iya. Kayak gitu. Tapi ya karena dikasih kepercayaan untuk kita mimpin CG dan sebagainya, akhirnya cara kita bicara juga mulai tertata, jadi lebih baik lagi dan impact-nya juga menolong kita di marketplace juga. Yes. Kebetulan kita sama-sama sales, itu juga impact-nya juga di sana kayak gitu. Jadi ya startnya bisa dari sana gitu bahwa train everyone you meet. Oke. Minimum menolong atau latih orang-orang di sekeliling kita itu untuk hidup kudus, hidup benar. Tentu nggak jadi orang yang sok kudus, Iya. yang jadinya freak atau aneh sekali kayak gitu. Nah, tapi ya kita tetap bisa, kok saya sih di kantor lumayan selengean gitu. Tetap bisa tetap menjaga integritas, tetap bisa memberitakan kebenaran juga, tahu batasan yang jelas dan ya kita bisa start dari sana dalam proses pemuritan itu karena firman Tuhan sangat jelas bahwa everyone you meet ajar mereka untuk mengenal Kristus, untuk percaya sama Tuhan. Nah percaya sama Tuhan kadang kita kan ketemu nih orang-orang yang mungkin mengalami keterpurukan, Yes. punya masalah dan sebagainya. Bagian kita itu kita meyakinkan dia, menolong dia untuk believe bahwa masa depannya itu ada di dalam Tuhan. Dan Memberikan bagaimana pengharapan. dalam setiap tantangan yang sulit mungkin mereka ada pilihan yang sulit harus memilih A atau B. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan kita membantu mereka untuk mengambil ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan sehingga keputusan yang mereka ambil kelak harapannya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. As simple as that. Dan khususnya kalau ada yang di persimpangan ya, Simpangan. Ya, itu kita juga bisa bersaksi dan cerita Mbak ke Yesus. Terus kayak setiap wilayah itu kan pasti beda-beda kan. Kayak contohnya yang tadi Meti ada di Bekasi gitu. Terus teman-teman kayak misalnya Karolus di Cikupa gitu kan. Kita tuh menemukan cara yang spesifik untuk penjangkauan yang tepat gitu kan. Kayak itu untuk mulai start sharing gitu kan. Pasti kan setiap daerah beda-beda tuh.
Kalau Iya. kita pernah, oke kita misalnya CG-nya di Jakarta Barat gitu kan, terus pas ke Cikupa kok daerahnya beda nih, orang-orangnya tipenya beda gitu kan. Kalau di Jakarta Barat semuanya karyawan ketata gitu kan. Iya. Oh Cikupa mungkin beda, mereka mungkin ada yang Sabtu Oke, masih oke. kerja, lifestyle-nya beda dan lain sebagainya gitu. Kayak kita tuh gimana menemukan cara, jadi kayak misalnya Meti nih start sendirian gitu kan, kayak untuk menemukan orang-orang dan menjangkau dengan cara yang tepat itu ada kayak semacam tipsnya atau kayak clue-nya nggak sih apa yang bisa kita lakukan gitu? Kalau boleh cerita ya, sebenarnya kalau kita merintis ya, nih definisinya merintis itu kan salah satu bagian dari amanat agung ya. Iya. Cuman gereja ini percaya banget amanat agung itu sebetulnya harus nanti titiknya itu adalah menjadikan mereka murid. Murid Kristus itu titiknya. Jadi bagaimana murid itu nanti ya ada prosesnya dibaptis, prosesnya mereka diajarin, tapi titik beratnya ini murid. Jadi ketika GMS ini memikirkan atau kita semua tergabung di dalamnya itu memikirkan untuk melakukan amanat agung, yang kita itu pikirkan bagaimana untuk menjadikan seseorang ini nanti murid gitu ya. Basicnya kan kayak gitu. Kalau misalnya tadi ceritanya Meti itu kalau nggak salah tinggal di Bekasi ya. Ya, ya. Dia tinggal di Bekasi, saat itu gerejanya kan jauh sekali di CP. sini. Yes. Saat itu di challenge sepertinya oleh gembalanya. Gimana kalau buka CG di sana tapi belum ada orang. Kalau gitu coba aja ini komit waktu CG pada jam tertentu, pokoknya komit aja. Ada CG di sana, doakan sampai nanti Tuhan memang kirimkan ada satu orang yang bisa diceritakan tentang Yesus, diajak CG. Dan pertemuan CG itu adalah sebenarnya pertemuan untuk kita bisa share live dan kita juga share mengenai kebenaran firman Tuhan. Sesimpel itu kan. Oke. Nah, jadi komit. Yang pertama kita harus melihat bahwa kita memfisikan di satu area, ujung-ujungnya nanti akan ada murid-murid Kristus. Ya, kalau kasusnya Meti itu dia belum ada orang sama sekali, tapi dia sediakan dulu wadahnya CG. Iya. Tapi ada lagi kasus misalnya saya sempat waktu itu di Dadap atau di Jaksel tuh. Jaksel dulu dengan salah satu partner yang hari ini tidak datang. Itu cuma berdua. Tapi kondisinya saat itu gereja ini sudah bertumbuh. Lalu ada beberapa jemaat yang domisilinya di Jaksel. Oke. Tapi gerejanya belum ada di Jaksel. Semoga ada. Amin. 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 Tahun ini dalam nama Yesus. Itu akhirnya kalau nggak salah ya partner saya ini dia pindah kerja pergi ke Jaksel. Pindah kerja di Jaksel. Dan kebetulan waktu itu saya satu CG lah sama dia. Dia terus ditanyain, mau nggak sekalian aja buka CG di Jaksel gitu. Iya. Oh, ayo tak temenin, ayo gitu kan. Akhirnya kita CG perdana itu di salah satu restoran fast food tuh. Dan kita follow upin orang-orang yang ngisi Connect Me. Oke. Yang domisilinya Jaksel, Jaksel. tapi kita pernah ajak ke CG, tapi kan CG-nya kita belum ada di Jaksel, nggak bisa join kan. Iya. Berhubung ada di Jaksel, kita CG di sana, dan itulah pertemuan pertama mereka cerita bersyukurnya mereka akhirnya ada CG yang sudah dinanti-nantikan Wow. gitu. Nah, yang kita nggak pernah tahu tuh yang cerita-cerita kayak gini. Maksudnya ada orang-orang tuh yang merindukan komunitas, merindukan wadah untuk dimuridkan. Iya. Iya. Cuman karena wadahnya belum ada Yes. orang-orang yang willing untuk start. Nah, itu tuh nggak kejangkau. Iya. Iya. Nah, makanya memang perlu komitmen untuk memvisikan bahwa di area ini, di kota ini, Yes. di daerah ini tuh akan ada orang-orang yang akan dimuridkan. Benar. Iya. Ibaratnya bagian kita adalah menyediakan wadahnya, the rest ya udah nanti akan datang. Ya, sebetulnya kalau amanat agung itu melihatnya ya, bukan sesuatu yang kayak harus heroik. Aku harus meninggalkan semuanya, pergi ke satu tempat, menjual semuanya. Ya untuk kalau melakukan Carolus misi mau gitu juga di- boleh. Iya sih. Ya itu Nggak ada yang larang juga. salah satu amanat agung anyway. Albert juga boleh. Mariana. Mariana juga boleh. Tapi sebenarnya tidak sejauh itu kok amanat agung. Khususnya ya kalau gereja sekarang kita di GMS JCB kan cukup berkembang cukup besar ya. Sehingga gereja kita ini tidak bisa menjangkau area-area tertentu. Dan seperti misalnya perintisan di Cikupa, ini kita dengar juga mereka ini sudah menantikan loh untuk ada CG, cuman mereka nggak pernah bisa ikut CG karena jauh tempatnya, dan Sabtu Minggu biasanya ada family time kalau mereka harus
ya kita ambilnya di Cikupa Sabtu pagi. Jadi buat teman-teman yang punya di Cikupa, khususnya Nah. Swana Sutra dan Lavon, Hubungin Karul saya. join Iya. us gitu. Itu kita ambil segmennya awalnya kan tadi bilang warnanya beda-beda ya. Yes. Saya ambil segmen waktu itu Sabtu sore. Sabtu sore ternyata orang ada yang pengen datang tapi begitu datang susah karena bentrokan dengan family time untuk usia Pro M ya. Iya. Akhirnya kita nggak mau kita harus adjust. Kita adjust pergi Sabtu pagi. Jadi seenggaknya Sabtu pagi mereka tinggal di sana bisa ikut CG dulu, siang selesai pulang, sore bisa family time, minggu mereka ke gereja. Dan sekarang di sana usianya terpaut jauh sekali karena ada Gen Z rata-rata yang ya Gen Z. Jadi ketika kita merintis di sana, oke, kita harus adapt karena kalau namanya kita mau menjangkau suatu tempat, suatu wilayah, kita mau merintis, tentu aja kita harus menjadi relevan. Betul. Jadi mau nggak mau kita pun mempelajari, oke, ternyata jemaatku yang datang mula-mula, jemaat mula-mulanya ini Yes. Tipenya seperti tipenya apa? gimana, kita harus mengenal mereka supaya kita tahu bagaimana cara terbaik untuk berbicara di frekuensi yang sama. Yes. Dan cara terbaik untuk mengenali itu ya terjun dulu. Terjun dulu, ngobrol, banyak Baru istilah-istilah dry text, Apa itu? Apa tuh? trophy wife. Oke, sorry kalian Kita harus zaman bergaul. kolonial ya. Kalian Iya, harus bergaul. agak. Nah, oke, datanglah ke Cikupa sekali-sekali Loh. saya mengenalkan. Itu bukannya di Jaksel ya? Cuman setiap perintisan itu menyenangkan. Setiap perintisan itu menyenangkan karena cukup lama, jadi cukup banyak ada Memori. beberapa tempat memori. Cuman setiap perintisan itu selalu menyenangkan karena kita mungkin awalnya ya mungkin banyak orang yang berpikir, aduh merintis harus sediakan waktu, harus ini dan lain sebagainya. Pastilah ada muncul itu. Yes. Ketika kita mau mengambil suatu tindakan jauh, sediakan waktu setiap hari Sabtu loh, pagi masih harus bagi waktu dengan keluarga, anak. Tapi ternyata ketika kita lakukan sambil jalan, spiritnya keroyokan itu loh. Sebelum kita memulai CG, itu kita ternyata ada salah satu coach itu punya kenalan yang punya rumah di sana nggak ditempatin. Jadi CG perdana kita udah langsung punya rumah, Wow. langsung punya tempat. Privilege Dari banget. Privilege, provision. Yes. Lalu belum lagi talenta orang kan beda-beda. Ya. Dia itu punya talenta untuk bikin IG captionan gitu-gitu loh. Dan itu apa ya? Saya aja kalau CG sering kali udah diingetin jangan lupa foto, lupa dari CG. Itu tiba-tiba waktu CG perdana kita pulang-pulang dari CG tiba-tiba jadi videonya. Wow. Ya buat yang mau stalking connect grup Cikupa. Itu di sana tiba-tiba ada videonya tuh. Iya, ada Wah, videografer pulang-pulang tersembunyi. jadi vibes-nya kebangun. Iya. Oleh karena talenta orang berbeda-beda. Ada yang pintar main musik, ada yang memang rumahnya jauh banget, rumahnya di Bewok. Dia ke Cikupa, naik motor. Wah, itu kita. Itu lebih wow lagi. Oh my gosh, ini luar biasa. Yes. Berapa jam tuh? Itu 1 jam mentok mungkin gitu. karena cinta terasa 5 menit ya. Coba diklarifikasi. cuman ya ini mau wrap up bahwa Amanat Agung itu dekat kok dengan kita, khususnya ketika kita begereja di dalam gereja yang memang culture-nya itu melakukan Amanat Agung. Yes. Jadi kita tergabung di dalam CG, kita nggak sadari tiba-tiba tek kita noleh, kita dengan beberapa jungkrakno. Loh, ini Amanat Agung ya yang sedang saya lakukan gitu, dan di sana roh kita jadi kuat. Iya, dan kalau misalnya kita tadi berpikir kayak, wah ini menakutkan sekali kalau saya mau merintis atau saya mau diutus gitu kan, atau pindah ke kota baru belum ada CG tapi rindu ada CG di sana. Ternyata oke, kita bisa bikin support system. Kalau kayak tadi kamu bilang kan, oh ada orang yang talenta berbeda, itu kan orang-orang yang datang memuridkan diri di sana, kemudian yuk kita bergerak sama-sama untuk CG ini kurang apa ya? Kita sama-sama bergerak ya. Tadi kan kamu kan mulai dari follow up orang gitu kan, terus main musik kah, bawain icebreaker kah, atau games gitu kan. Jadi kan kita membentuk sebuah support community ya, yang saling support. betul. Dan kita yang sama-sama mau bergerak untuk menjangkau. Makanya mungkin kalau orang bilang ya, nanti kalau misalnya perintisan itu rasanya sendiri bisa burn out. Iya. Tapi ketika kita melakukannya bersama-sama, kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu kan. Jadi kan rasanya jadi
oh kita bisa nih ternyata melakukan ini, kita ternyata bisa loh terlibat, loh tiba-tiba dari satu orang, ketatan satu orang, tahu ada satu gereja lokal yang muncul gitu kan. Iya. Karena kemarin pun juga kita di pengembalaan di Tangerang, kita tuh mencetuskan hal yang namanya itu oikos. Oikos tuh dalam artian tuh kan rumah gitu. Ya. Jadi visitasi. Jadi ada salah satu pilotnya itu salah satu coach, nama coachnya itu April. Dia menerapkan itu. Jadi oikos ke rumah CGL-CGL-nya, ke member-membernya untuk kenal orang tuanya. Nah sampai berlanjut tuh sampai akhirnya mereka malah dating sama orang tuanya juga. Gitu. Ini Jadi dating sama dalam mama-mama arti, sama anak. ya jalan bareng. Ya jalan bareng. Kayak gitu. Bahkan kemarin tuh sampai oikosnya tuh ke Cirebon. Wow. Kayak gitu. Dilatin videonya Sekalian juga. jalan-jalan ya. Sekalian jalan kayak gitu. Ya. Tapi itu jadi sesuatu yang akhirnya kita bisa melihat perspektif yang kita belum pernah lihat gitu. Karena kan kita kadang untuk mengenal seseorang tuh kita perlu tahu keluarganya juga. Kayak gitu. Dan gak sedikit yang akhirnya tuh ya keluarganya dimenangkan dan lain sebagainya itu tidak terhitung lah cerita itu. Gitu. Jadi ya karena dilakukannya keroyokan jadi ya fun sekali gitu. Nah ini kayak apa ya, kalian kan melakukan ini sekian lama gitu, bagaimana sih kalian bisa menjaga antusiasme, ibaratnya kalian menjaga apinya setelah belasan tahun kan melakukan ini, and you are still doing it and still want to do it in the future gitu, gimana jaga apinya? Kadang kan kita fokus di kata apinya kan, tapi kita lupa untuk bikin api tetap menyala itu kan butuh minyak. Nah, mengapi-apikan diri itu kita memang bisa dapat tuh waktu ada KKR, ada misalkan CG, ibadah dan sebagainya, itu buat kita burning gitu. Tetapi untuk menjaga api kita tetap menyala itu tidak ditemukan di tempat umum, justru ditemukan itu di tempat yang tersembunyi, yaitu di hubungan kita sama Tuhan. Minyak itu hanya didapatkan dalam persekutuan pribadi kita sama Tuhan. Once itunya kita stop, api itu lama-kelamaan pasti akan padam dengan sendirinya, gitu. Karena api itu nggak perlu ditambah kan, minyak yang perlu ditambah. Iya betul juga. Gitu. Jadi api itu akan mengikuti seberapa volume minyaknya itu betul. Kan. Jadi kalau ditanya apa yang bikin kita bisa sejauh ini bisa faithful, ya yang perlu diingat adalah menjaga minyaknya kita, hubungan kita sama Tuhan, dan itu pun hal yang terus diingatkan oleh pemimpin kita juga penting, bahwa jangan sampai kita overwhelmed dengan ministry, dengan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kita sampai melupakan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena di momen-momen hubungan kita pribadi sama Tuhan, satu kita pasti di recharge, kedua juga di masa sukar suara Tuhan lah yang menolong kita untuk ngambil keputusan. Termasuk kalau kita ngalami burnout baik di pelayanan maupun di pekerjaan, ada masanya itu pikiran kita berisik sekali, bising gitu. Yes. Akhirnya salah satu yang paling mudah untuk kita eliminasi adalah pelayanan. Betul. Gitu. Selalu Padahal, korban pertama. Korban pertamanya itu gitu, baru yang lain. Karena kalau eliminasi kerjaan kan butuh makan ya. Betul. Gitu. Nggak mungkin ya. Tubuh butuh makan. Iya, nah, betul. Tetapi yang kita lupa, pusat hidup kita tuh kan roh sebetulnya gitu. Jadi dalam saat teduhnya kita, suara Tuhan itu yang akhirnya tuh mengajar kita untuk menenangkan pikiran kita yang berisik. Sehingga yang respon kita yang awalnya keliru, itu tuh Tuhan bentuk dalam ketaatannya kita untuk, ini loh kamu harus menyikapi dengan seperti ini. Tentu setiap kita punya tension, punya pressure dengan segala dinamika yang ada. Tapi once kita follow suara Tuhan, bukan follow hati atau perasaannya kita, itu akan sangat menolong kita. Iya. Kalau aku sama sih, yang tadi Albert bilang kalau mau pelitanya tetap menyala, ya minyaknya jangan habis. Gitu. Cuman kalau minyak tadi Albert kan bilang mengenai saat teduh, bagaimana kita punya hubungan, rema-rema pribadi, juga kesaksian loh. Kesaksian dan arahan. Ketika kita di sini itu punya pemimpin rohani, punya komunitas seperti sama-sama dengan Albert, TL, ketika kumpul TL, lalu kita saling cerita, saling sharing, itu membuat api untuk di dalam kita melakukan kegerakan, seperti misalnya Albert ya, ini di tengah kesibukannya dia ini lagi ngambil studi loh ya, dia ini kerja ngambil studi, ada anak, kemarin masih bisa lahir produk-produk seperti guideline PDKT gitu kan. Ya, sekalipun ada tim ya, tapi terus ada dashboard. Kita leader sekarang kalau mau ngecek mengenai pertumbuhan berapa CG. Dulu aplikasinya belum secanggih
itu, tapi akhirnya develop kan dengan Aliang dan teman-teman TL yang aku ngerasa membuat aku berapi-api juga. Sekarang bisa pelayanan di Pro M karena ada teman-teman TL yang benar-benar ketika ngelihat hidupnya mereka ya, itu kita saling menajamkan lah satu sama lain. Aku ngelihat seperti ngelihat Albert nih, Ya. kelihatannya mau lemes nih, mau lesu, terus noleh lihat Albert, oh my gosh, dia ini ngambil kuliah dan ini Ya, masih ya. bisa ini. Sepertinya ini ada sesuatu yang harus diatur deh sepertinya. Akhirnya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih Ya. hikmat dong kayak hikmatnya Albert nih Tuhan untuk mengelola supaya berjalannya ini diperlebar. Iya, iya, Ya iya, kadang-kadang iya, iya. seperti itu yang membuat api kita menyala. Jadi bersyukur sekali punya, bukan hanya kita didorong untuk ya bener rema-rema pribadi, tapi punya community of believers yang sama-sama berapi-api untuk melakukan amanat agung. Betul, dan itu sebabnya kayak kita melakukan amanat agung memang dengan sesama tubuh Kristus. Ya. Iya kan, nggak mungkin melakukannya sendiri. Yes. Ya kalau sendiri yang menguatkannya siapa? Iya. Ya, I mean kayak misalnya contoh Meti waktu dulu di Bekasi, dia pun disupport oleh Gembala. Yes. gembala. Yes. Iya kan, jadi we are not alone. Pada pasti ada leader-leader community Iya, iya. yang ketika meeting dan Betul. Meti update, pasti yang lain juga. Saya waktu itu ada sempat juga di sana dan kita sangat memberi dukungan dan kita celebrate ketika mulai lahir di sana. Iya. Wah, kita seneng banget, kita celebrate gitu. Nah, I see. Ibaratnya kayak aku jadi ingat kalau dulu Elia ketika dia merasa sendirian melawan 400 nabi Baal, waktu itu kan tidak hujan 3 tahun, berarti 3 Ya, tahun dia Fight alone. iya merasa fight alone. Merasa. Padahal kenyataannya nabi-nabi. Karena loh, loneliness itu feelings ya. Betul. Feelings. feeling bukan berarti itu fakta, iya kan? iya. Ternyata kenyataannya ada sekumpulan nabi-nabi yang juga masih Hidup benar. hidup benar. Jadi sebenarnya dia punya teman. Jadi ketika kita mulai merasa sendirian dan pelayanan, coba yuk tengok kanan kiri. Selama masih di GMS loh ya, selama masih di dalam CG, Iya. iya kan? We will always have support system kita ya untuk membuat kita terus bertumbuh, terus maju. Iya. Makanya kayak ibaratnya, oh kalau ke GMS ini bukan gereja asiknya rame-rame doang nih. Kita bertumbuhnya, nah itu asik bertumbuh rame-rame, gitu kali ya. Iya, betul. Bertumbuh rame-rame, melakukan amanat agung rame-rame. Dan mungkin aku terbesit pikiran ini ya. Sebetulnya ketika kita melakukan amanat agung itu kan ada tulisannya juga, ajarkanlah apa yang kuperintahkan kepadamu kan. Iya. Yesus itu mengajarkan juga supaya kita ini bisa menjadi penolongnya, encourage orang lain kan. Jadi ketika kita mungkin ada sesama nih udah ada di dalam tubuh Kristus. Ketika kita ini saling menguatkan satu sama lain, ketika kita ini memberi suatu apresiasi, dorongan, keberhasilan kita rayakan, sebenarnya kita sedang menguatkan tubuh Kristus itu sendiri loh untuk Yes. kita melakukan amanat agung. Yes, Aku pernah ada yes. satu pengalaman nih dengan guest kita yang hari ini nggak hadir. Saya itu pernah pindah kota di satu tempat yang lain. Dulunya saya pegang pengembalaannya di Jakarta Barat. Lalu saya pindah kota di tempat yang lain. Saat itu ada GMS juga. Selama sekitar 2 tahun saya kembali lagi ke Jakarta, tapi domisili saya bukan di Jakarta Barat. Sehingga saya saat itu bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda dan saat itu saya merasa lonely. Saya merasa lonely di sana. Saya ngerasa saat itu biasanya pulang ibadah itu langsung kenal gitu muka-mukanya gitu, langsung kenal, langsung ngerasa home gitu kan. Wah, jadi semangat melakukan ini. Itu tiba-tiba pulang ibadah sendirian terus kayak jalan, bener nih aku pulang nih kayak Biasa gitu. dengan nahan. Itu biasanya itu sampai hari Minggu itu ya lama gitu di gereja. Tiba-tiba ya itu si Yandi momen saat itu tiba-tiba disebut dia namanya. ya ketahuan deh. Akhirnya dia waktu itu aku inget tuh ada di lobi gereja, tiba-tiba dia halo kok Karolus, terus dia peluk gitu. Terus aku tiba-tiba ngerasa apa ya, lonely itu tiba-tiba, aduh ternyata aku nih lonely banget ya. Akhirnya ada orang yang aku kenal gitu. Jadi mungkin di dalam gereja pun ada kalanya orang-orang di kanan kiri kita itu akan bisa merasa lonely. Jadi cobalah kita lihat punya kacamata, cobalah untuk memandang amanat agung itu bukan hanya seperti menjangkau orang baru, tapi orang-orang yang ada ini coba kasihlah
perhatian, kata-kata penguatan, apresiasi. Wow. Kalau di grup ada cerita kesuksesan tuh mungkin ya, ini mendapatkan promosi apa atau apa, itu jangan sampai garing, jangan sampai diem. Iya, iya, Karena iya, iya. misalnya ada orang yang cerita nih atau ngepost, kadang misalnya ngepost mengenai apa gitu, kita respon aja, tanggapin. Karena itu adalah suatu step awal untuk menguatkan tubuh Kristus, di mana ada kepedulian. Wah, Ya jadi keinget itu sih. betul Dekat sih. ya dengan kita ya. Sangat dekat ya Iya. ternyata. Dan kalau aku boleh wrap up dari pembicaraan kita hari ini, praktikal banget ya. Ya udahlah, nggak usah di wrap up lagi. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Seru. Seru. Ternyata tidak semenakutkan yang Tidak kita semenakutkan pikirkan, tidak itu. sejauh itu ya. Dan Ternyata mungkin dekat. beberapa pendengar yang mendengarkan ini, wah ternyata aku sudah melakukan amanat agung gitu Iya, ya ketika betul. terlibat di dalam CG gitu ya. Yes, betul. Thank you Carlo sama Albert udah welcome. bagiin pengalaman kalian, dan juga untuk teman-teman yang lagi merintis, yuk semangat yuk, dan temukan support system kalian. Jaga tadi, bukan jaga apinya, tapi Minyaknya jangan sampai minyaknya. habis. Berarti your relationship with God itu adalah mungkin prioritas utama ya, Yes, gitu kan. sure. Oke, jadi 2030 bisa lah ya. Bisa dong. Sampai jumpa 2030, teman-teman. 300. Yes, bye-bye. See you, God bless you.